Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah fi kulli hin wa awqat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil makhluqat. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para pemirsa, khususnya sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, rahimakumullah. Barangkali masih ada yang belum memahami tentang perjuangan Wali Songo, Laskar Sabilillah, yang disingkat PWI LS. Maka dalam kesempatan ini, Al-Fakir ingin kembali menjelaskan bahwa perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Indonesia yang disingkat PWILS adalah salah satu kumpulan hamba-hamba Allah, insya Allah soleh, solihah, insya Allah alim, alamah, yang mana kumpulan hamba-hamba Allah yang soleh dan solihah, alim dan alamah adalah untuk melaksanakan perintah Allah, wa tawasau bil haq, untuk saling ingat mengingatkan terhadap yang hak. Jadi barangkali di negeri kita Indonesia khususnya, umumnya di negeri-negeri yang lain, barangkali ada ajaran-ajaran yang menyeleweng, yang keluar dari ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah mengingatkan, menjelaskan kepada umat bahwa yang benar itu ini, dan yang salah seperti itu. Nah, itulah tujuan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang disingkat PWILS. Untuk mengingatkan umat jangan sampai ada di jalan yang sesat. Jangan sampai ada di dalam ajaran yang dolin, yang menyimpang. Maka diingatkan. Dan cara mengingatkannya adalah bil ilmi, dengan ilmu wal hikmah dan hikmah. Cara mengingatkannya seperti bagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat, menuntun umat ke jalan yang benar. Begitu pula seperti halnya para nabi yang terdahulu mengingatkan umatnya bukan dengan kekasaran, tapi dengan hikmah. Begitu pula amalan-amalan Wali Sembilan yang disebut Wali Songo. Bisanya masyarakat Indonesia khususnya kebanyakan iman kepada Allah,
itu beliau-beliau para wali 9 itu cara mengingatkan umatnya dengan ilmu dan hikmah. Maka kelompok hamba-hamba Allah yang soleh dan alim alamah insya Allah yang ada di perjuangan Wali Songo ini demikian adanya. Mengingatkan umat dengan ilmu dan hikmah. Salah satu contoh yang tadi baru saja kita baca. Di dalam sholawat, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, sholawatullah alaik. Di situ ada kalimat ya Habib. Yang dimaksud ya Habib di sini bukan Habib-Habib yang ada di Indonesia itu, bukan. Gelar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau gelarnya adalah Habibullah, kekasih Allah. Jadi kalimat Habib itu khusus untuk baginda Nabi. Kalau umat mengerti, mereka selain baginda Rasul itu tidak boleh menggunakan gelar Habib, itu nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Karena gelar Habib itu khusus untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka mungkin karena ketidaktahuannya, atau karena mereka yang mengaku Habib itu karena ya mungkin ingin laku barangkali di Indonesia, mereka menggunakan kalimat Habib. Padahal sebenarnya kata-kata Habib itu nggak boleh dipakai oleh selain Nabi Muhammad, itu nggak boleh. Bahkan haram hukumnya. Nggak boleh. Karena gelar Habib itu khusus untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka lahirnya perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah yang disingkat PWI itu, ini atas kehendak Allah untuk mengingatkan mereka yang menyebarkan ajaran yang sesat di Indonesia khususnya akan diingatkan. Tujuannya kita mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma itu. Nah, maka dalam kesempatan ini Abah menginginkan kepada semuanya, sampaikan penjelasan ini kepada umat. Barangkali ada yang bertanya, apa sih PWILS itu? PWILS itu adalah Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, yang misi visinya untuk mengingatkan umat ke jalan yang benar. Mudah-mudahan kita semua diberi kepahaman yang sedalam-dalamnya. Dan perlu kita ketahui, perjuangan ini bukan perjuangan yang remeh-remeh. Bukan perjuangan yang kecil, bukan perjuangan yang enteng, tapi ini luar biasa. Masalahnya bukan apa-apa. Yang sudah kena doktrin mereka itu bukan orang-orang biasa. Dari kalangan para kiai pun banyak yang kena doktrin. Jadi bukan perjuangan yang ringan, ini perjuangan yang amat berat. Maka kita nggak boleh kecil hati. Dengan kekuatan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita selalu ada di dalam ridhonya. Dan kita akan senantiasa diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Jadi kesimpulannya seperti tadi kita ingatkan, bahwa kata-kata Habib itu nggak boleh dipakai oleh selain Kanjeng Nabi, itu nggak boleh.
Gelar Habib itu hanya untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Barjanji itu dijelaskan, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, sholawatullah alaik. Ya Habib di sini bukan kepada Habib-Habib yang ada di Indonesia, bukan. Maknanya itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja kiranya merupakan tambahan dari Abah. Mudah-mudahan kita benar-benar memahami apa itu PWILS. Maka untuk kalimat yang mudah, supaya cepat mudah dipahami oleh umat, kalimat yang pertama kali disampaikan adalah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang disingkat PWILS gitu ya. Jadi kalimatnya itu dulu, perjuangan dulu. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, disingkat dengan PWILS. Sebab kalau langsung kalimat PWILS-nya itu umat masih bertanya-tanya, ya. Sama seperti halnya lagu Indonesia Raya tuh, yang didahulukan tuh bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Gitu loh ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jangan dibalik. Jangan katakan bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, salah. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Akhirnya, sebelum ditutup, barangkali di antara kita ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, barangkali ada yang bertanya khususnya tentang perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Oh, kalau untuk nama, sebuah nama untuk anak nggak apa-apa, ya. Seperti Habibur Rahman. Jangankan kalimat Habib, kalau untuk hanya setakat nama, ya. Kalimat Allah pun bisa, asma Allah pun bisa dipakai untuk nama. Tapi kalau untuk nama anak atau nama orang menggunakan Allah ataupun menggunakan asma Allah, harus diawali dengan kalimat Abdun. Jadi Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Kalau nggak ada Abdunnya nggak boleh. Ya, jadi harus diawali dengan kalimat Abdun, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Qahar, boleh. Ya, begitu pula kata-kata Habib untuk anak boleh, yaitu seperti Habibur Rahman, ya. Nah itu boleh, ya, gitu loh ya. Kalau yang nggak boleh itu yang dipakai gelar, ya, seperti Habib-Habib yang ada di Indonesia itu, mereka itu pakai gelar, ya, Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Semit. Namanya sih adalah Bahar Semit, tapi semuanya menggunakan Habib. Kata-kata Habib itu sebenarnya nggak boleh. Itu adalah gelar khusus untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Gelarnya Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah. Untuk Nabi Muhammad Habibullah. Habibullah. Nah demikian. Ya, nggak apa-apa. Barangkali masih ada yang perlu ditanyakan. Cukup. Atur nuhun. Terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga kita selalu diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.